Gawat, diam-diam. Masih otak-atik undang-undang cilaka di istana setelah disahkan. Gawat, satu ruas jalan, nama Jokowi di Arab diganti 256.000 hektar tanah di Kaltim. Gawat, Jokowi tak berani ganti menteri, hanya bisa marah-marah dan menegur. Gawat, 6 tahun Indonesia dipimpin Jokowi, ekonomi terpuruk, daya beli amblas. Gawat, demokrasi kita itu kriminal. Kerja bukan buat rakyat, tapi buat bandar. Dan inilah kekuatan dahsyat duet Gatot Anies jika melawan rezim. Buntut dari kekecewaan rakyat, belakangan muncul seruan untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap pemerintah. Pembangkangan sipil itu sudah terjadi, bukan sekedar demonstrasi, pasif dan diam saja. Tidak bayar pajak ramai-ramai, itu bagian dari simbol bahwa mereka menolak. Pembangkangan sipil rasionalitasnya adalah ketika masyarakat sipil tidak menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik. Jadi, persis seperti sekarang ini, proses legislasi sangat tertutup. Unjuk rasa direspon dengan kekerasan. Ke MK pun banyak keraguan yang muncul dan tidak cepat. Pembangkangan sipil ini merupakan respon dari publik kepada pemerintah ketika sudah tidak ada solusi alias mengalami jalan buntu. Kata ahli hukum UGM, Zainal Arifin Muchtar. Di lain sisi, inilah yang menyebabkan rakyat makin menangis. Ada informasi, satu ruas jalan dengan nama Jokowi di Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab ditukar dengan 256.000 hektar tanah di Kalimantan Timur. Informasi ini disampaikan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang yang disingkat Jatam Nasional, Merah Johansyah namanya, mengatakan satu ruas jalan nama Presiden Joko Widodo Street di kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, ditukar dengan 256.000 hektar di Kaltim. Satu ruas jalan kawasan bisnis untuk pelang nama Jokowi. Sementara 256.000 hektar atau 4 kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur. Inilah peragaan bisnis pasca omnibus celaka yang melindas buruh dan lingkungan. Jadi, tentang dibalik nama jalan Jokowi di Emirat Arab, itu adalah tentang putra mahkota Abu Dhabi yang menjadi ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Jatam menilai bahwa dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya menggadai sumber daya alam di Kalimantan Timur dengan dalih pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, benar kata Rizal Ramli, demokrasi kita itu kriminal. Kerja bukan buat rakyat, tapi buat bandar. Ada pergeseran makna demokrasi dalam setiap pergantian pemimpin negara di Indonesia. Bahkan menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Joko Widodo, Rizal Ramli, demokrasi saat ini sudah melenceng jauh dari makna sesungguhnya. Setelah kejatuhan Soeharto, hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal, ujar Rizal Ramli dalam channel YouTube Karni Ilyas bertajuk Karni Ilyas Club. Rizal Ramli, Pak Jokowi lebih dengar saya. Ia mengatakan, demokrasi dianggap kriminal karena demokrasi sudah tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon. Jadi, yang memilih kandidat itu si bandar. Si calon gubernur, bupati, habis itu dia bantu biaya surveinya, biaya PR-nya. Begitu yang bersangkutan terpilih, dia mengabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa, jelas RR. Kita ini norak dan ketinggalan.
Kalau mau jadi bupati, mesti mengeluarkan 60 miliar rupiah. Jadi gubernur di Pulau Jawa bisa minimum 300 miliar rupiah, bahkan 1 triliun. Inilah yang merusak. Jadi presiden lebih gila lagi. Biaya partainya saja bisa hampir beberapa triliun rupiah. Pungkas RR. Oleh karena itu, solusi dari RR. Harusnya kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Supaya threshold jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan. Ia pun merujuk perpolitikan dunia yang mana sudah ada sekitar 48 negara yang tak lagi menganut sistem ambang batas. Sedangkan di Indonesia, kata RR, masih menggunakan cara lama dan sudah ketinggalan zaman. Di lain sisi, yang bikin rakyat makin kecewa adalah diam-diam revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal rakyat lagi berjuang demo, tapi presiden malah kabur. Perubahan pasal setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah dan DPR RI adalah kejahatan konstitusi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, IPO, Deddy Kurniansyah. Menanggapi adanya perubahan pasal saat draft Undang-Undang Cipta Kerja berada di Sekretariat Negara. Sistem politik legislasi Indonesia dengan pemerintahan presidensial tidak mengenal perubahan naskah undang-undang pasca paripurna. Jika ternyata ada ubahan dilakukan, maka jelas itu merupakan kejahatan konstitusi, ujar Deddy. Hal ini dinilainya akan menjadi masalah baru, mengingat selama ini masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Pemahaman publik soal buruknya proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja juga sangat beresiko menimbulkan gerakan pembangkangan publik. Mungkin ini masalahnya. Jokowi tak berani ganti menteri, hanya bisa marah-marah dan menegur. Sudah beberapa kali Presiden Jokowi bahkan memarahi para pembantunya. Ancaman reshuffle pun sudah muncul dari mulut Jokowi jika para menterinya tak kunjung menunjukkan kinerja seperti yang dia inginkan. Namun, hingga saat ini, hanya itu yang bisa dilakukan, memarahi menteri-menterinya. Tapi, tak ada aksi yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang membuat Jokowi meradang. Presiden terlalu sering dan banyak menegur, tapi tak ada solusi, ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Seharusnya, jika ada menteri yang punya kinerja jeblok dan komunikasinya buruk, seharusnya sudah langsung dilakukan reshuffle kabinet. Akan tetapi, yang terjadi seolah-olah Jokowi tak berani melakukan reshuffle. Mengganti tak berani, maka yang ada marah-marah dan hanya menegur. Di lain sisi, yang paling penting kita bahas di negeri tercinta ini adalah ekonomi. 6 tahun Indonesia dipimpin Jokowi, ekonomi terpuruk, daya beli amblas. Para ekonom menyebut kondisi atau pertumbuhan ekonomi masih terpuruk, daya beli masyarakat sangat lemah, angka kemiskinan dan jumlah pengangguran bertambah, belum lagi hutang yang sangat besar. Menurut Rizal Ramli, setiap pemerintah menerbitkan SUN, Surat Hutang Negara. Dana publik tersedot. Setiap kali pemerintah menerbitkan SUN, sepertiga likuiditas tersedot. Saat ini pertambahan kredit hanya 3%. Itu yang memukul daya beli rakyat. Tidak heran, ekonomi di masyarakat bawah tidak berputar. Usaha kecil kesulitan mengakses kredit. Akibatnya, masyarakat kesulitan likuiditas. Buktinya, menurut OJK, pertumbuhan kredit tahun 2020 ini sangat rendah, diperkirakan hanya 3%. Padahal, saat tahun pertama Pak Jokowi masuk kabinet tahun 2015, pertumbuhan kredit masih di atas 10%. Bila sudah begini, maka angka pengangguran dan kemiskinan pasti melonjak. Tapi sayang, untuk data pengangguran dan kemiskinan kuartal kedua tahun 2020, belum ada update dari BPS.
Tapi, kami perkirakan akan menjadi penambahan pengangguran akan bertambah 5 juta orang. Yang bila dikalikan 3 istri dan 1 anak, kira-kira kemiskinan akan ikut bertambah sekitar 15 juta orang. Oleh karena itu, Gatot cocok duet dengan Anies Baswedan. Dahsyat untuk melawan rezim. Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dijadikan sebagai simbol untuk melawan rezim. Dia menilai duet kedua orang ini akan sangat dahsyat. Dia bahkan menilai jika keduanya benar-benar diduetkan, maka akan ada ceruk kosong yang ditinggalkan Prabowo Subianto. Pasalnya, Prabowo saat ini telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Ceruk kosong yang ditinggalkan Prabowo, Anies Baswedan yang mengisi. Banyak sekali pendukung Prabowo yang kecewa, kemudian menjagokan Anies Baswedan yang dianggap sekarang sebagai simbol perlawanan, kata Refli dalam channel YouTube-nya. Kedua tokoh ini dinilai Refli lebih kuat bila dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia mengatakan nama Gatot menjadi topik pembicaraan setelah menjadi presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Karena itu, dia menilai nama Gatot ada kemungkinan diperhitungkan dalam Pilpres 2024. Apalagi, Gatot adalah seorang purnawirawan TNI dan pangkat jenderal sebagai Panglima TNI. Ya tentu, akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan, misalnya sebagai simbol perlawanan dari rezim, jelas Refli. Tak sampai di situ, Refli kemudian melanjutkan pandangan tentang Gatot Nurmantio yang diisukan membuat makar. Menurutnya, jika semakin kuat menghadang Gatot, maka semakin besar kesempatan menjadi tokoh yang diperhitungkan. Semakin Gatot Nurmantio dihadang, dipolisikan, diisukan makar, maka semakin bertambah populer, potensial membesar, dan menjadi tokoh yang diperhitungkan. Bagaimana menurut pendapat?